reaktannya yaitu ini gimana Bu? Ekses reaktan kok tadi dapat 100% juga? Iya Bu, ini kan menghabiskan yang di mol metananya, terus yang berlebihnya ada di O2 Bu. Oh iya, sama masalah ini ya. Berarti Iya. kan ini 22,5 dibagi dengan 22,5, oke. Iya. Sama reaksinya ini Bu. Ya, Mau lihat? tingkat eksen reaksinya tuh kita biasanya nggak saya keluarkan, saya langsung tanya konversi aja. Oh. Terima kasih Sasi. Terima kasih Bu. Saya Bu, nomor 9. Siapa? Nggak kelihatan di sini. Sofia ya? Iya. Monggo Sofia. Ya, izin share screen ya Bu. Sudah kelihatan ya Bu? Proses. Belum. Udah. Ya. Nomor 9 ini diketahui reaksi pergeseran air dan gas, yaitu CO plus H2O, hasilnya menjadi CO2 plus H2. Kemudian yang diketahui ada CO 30 mol, kemudian CO2 12 mol, kemudian steam atau H2O-nya 35 mol, dan H2 produknya adalah 18 mol. Kemudian dicari untuk yang pertama limiting reaktannya. Ini limiting reaktannya, misalkan CO sebagai limiting reaktan. Kemudian kebutuhan H2O teoritisnya adalah, ini kebutuhan CO teoritis 30, kemudian, kebutuhan H2O teoritis 30, kemudian H2O yang tersedia adalah 35 mol. Jadi artinya limiting reaktannya adalah CO. Ya, oke. Kemudian untuk ekses reaktannya berarti yang H2O, cara mencarinya yaitu mol kelebihan dikali 100, kemudian dibagi dengan mol teoritisnya. Didapatkan 16,6%. Jadi ini H2O ya, 35 min 30 dibagi 30, oke. Ya, kemudian persen konversinya berarti mol H2 yang bereaksi per mol H2O mula-mula dikali 100%. Kemudian hasilnya ini Bu. Yang diketahui tadi apa aja? Soal lagi. Ketahui ini Bu. Mol CO 30, kemudian CO2 12 mol, kemudian steam atau H2O-nya 35 mol. Oke. 12 mol CO2, kemudian 35 mol H2O, itu kan yang depan ya? Ya. Kemudian 18 mol, oke, ke bawah lagi. 12 sama 18 sudah diketahui ya. 12 sama 18 diketahui. Ini berarti kan dijumlahkan ya CO2-nya ya? Iya, dijumlahkan. Ya, jadi untuk persen konversinya yaitu 18 mol H2 per 35 mol H2O dikali 1 mol H2O per 1 mol H2 dikali 100%, hasilnya adalah 51,42%. Oke. Untuk derajat kesempurnaannya, mol H2 yang bereaksi per mol H2O mula-mula dikalikan 100%. Yaitu 18 mol H2 per 35 mol H2O dikali 1 mol H2O per 1 mol H2 kali 100%, hasilnya 51,42%. Oke, berikutnya. Kemudian yang gram H2 yield per kilogram steam feed-nya, yaitu kita cari masanya H2 dan massa H2O dulu, dengan mol dikali MR-nya, kemudian yield-nya berarti MH2 per MH2O, sehingga didapatkan nilainya 0,057. Oke. Kemudian untuk mol CO2 yang produk dibagi dengan mol CO
fit, yaitu adalah 18/30 sama dengan 0,6. Dan untuk extend reaction-nya enggak ya, Bu? Nggak usah. Saya off screen-nya. Oke, makasih. Iya, Bu. Berikutnya. Kak Julia, Bu, nomor 8 berikutnya. Oke. Izin share screen ya, Bu. Ya. Apa sudah terlihat, Bu? Belum. Sudah terlihat apa, Bu? Yang lain sudah melihat ya? Kelihat separuh ini. Yang lain di mana? Belum. Sebentar. Sudah belum, Bu? Belum. Oke. Ini Sebentar. lagi mulai ya. Lagi mulai tadi. Balik lagi. Oh. Iya, masih loading kayaknya. Mau pakai HP nih ya? Iya, tadi laptopnya sempat error, Bu. Ya udah bisa Nggak nih apa-apa, kelihatan. Bu? Udah kelihatan, yang penting kelihatan. Iya, Kan? bisa ya. Iya, oke, Bu. Nah, jadi ini soal yang 10 soal kemarin yang nomor 8, Bu. Jadi ini soalnya ada metode yang digunakan untuk pembuatan sodium hipoklorat dengan reaksinya Cl2 plus 2NaOH menjadi NaCl plus NaOCl plus H2O. Dan gas klorinnya digelembungkan melalui larutan sodium hidroksida atau NaOH. Setelah itu produknya yang diinginkan dipisahkan dari natrium klorida. Diketahui larutan NaOH-nya mengandung 1145 pon dan NaOH-nya direaksikan dengan 851 pon gas klorin dan NaCl yang terbentuk memiliki beratnya 618 pon. Kemudian yang ditanya nitik reaksinya itu Cl2 dan yang lain sebagai ekses reaksinya. Kemudian yang B ditanya ekses reaktannya didapat dari mol kelebihan dikurangi reaktan dari teoritis per mol kebutuhan reaktatis. 19,1 per mol Na mula-mula didapat 83,74%. Yang D untuk yieldnya dari mol NaOCl per mol NaOH jika putus. Iya, Bu. Sepertinya jaringannya nggak bagus. Maaf, keputus ya, Bu. Nah, ini apa sudah terlihat screen-nya, Bu? Udah. Iya. Tadi keputusnya sampai mana ya, Bu? Jadi masa kamu lupa dari mana?
Iya, tadi sampai ini sih Bu, waktu keluar itu extend reaction ini. Untuk extend reaction-nya pakai Konversi aja, dihitung juga konversi. kah Bu? Kayak teman-teman. Pakai konversi. Ya, berarti kayak yang degree of completion-nya ya Bu. Bu, nih. Ya, terus. Iya, sudah. Ini saya stop screen kah Bu ya? Ayo dijelaskan. Kamu nyampe ekses reaktannya berapa persen? Terima kasih Bu. Sebentar Bu. 41% Bu. Ya asalnya dari mana? Extend reaktanya 19,41% Bu. Ya, maksudku ngitungnya dari mana? Dari mol kelebihan ekses yang ini NaOH yang ini. Oke ya. Ya nanti saya yang cek lagi. Suaramu putus-putus dan NaOH-nya dikurangi layarnya nggak enak. Teoritisnya yang NaOH dapat 19,41. Oke, berikutnya. Maaf Bu ya. Ah. Kemudian yang C yang untuk konversi ini didapat 3,70% Bu. C 8. Konversinya berapa? Konversi. Untuk yang yield didapatnya 28 dari mol NaOCl per mol NaOH jika 100%. Oke. Jika realitas konversinya 83,7%. Oke ya. Ya sudah. Anu di sini suaramu putus-putus kok. Monggo berikutnya nomor 9. Ya, makasih. Ragilia. Bu Wahyu Adi. Nomor 9 sudah, Bu. Siapa? Widya. Sama Mbak Sofia, Bu, yang presentasi. Siapa? Sofia kan sudah tadi. Saya Bu nomor 10. Iya, nomor 10. Monggo. Izin share screen ya, Bu. Ya. Apa sudah terlihat, Bu? Nomor iya udah. Jadi itu membuat gas fosgen dari reaksi CO plus Cl2 menjadi COCl2 dan diketahui di reaktornya produk hasil reaksinya itu menghasilkan 3 lb mol klorin dan 10 lb mol fosgen dan 7 lb mol CO2. Yang ditanyakan yaitu extend reaksi dan mol mula-mula CO dan Cl2. Mohon maaf Bu, ini saya menghitungnya pakai rumus extend reaksi. Diubah ke anu aja, konversi aja. Oh, diubah. Ya Bu, jadi kalau konversinya yaitu 10 konversi CO2 menjadi COCl2 yaitu 10 lb mol COCl3 dikali 1 lb mol CO per 1 lb mol COCl3 yaitu sama dengan 10 lb mol CO. Konversi CO yang menjadi COCl2 yaitu 10 lb mol dibagi 17 yaitu mol mula-mula. Jadi persen reaksi konversinya didapatkan 58%. Nah, untuk mol mula-mulanya
Jadi kan di reaktor tersebut didapatkan 7 lb mol CO, 3 lb mol Cl2, sama 10 lb mol COCl2. Itu sisa ya, sisa produk akhir gitu ya? Iya, produk akhir, Bu. Oke, terus? Jadi, mol reaksi COCl2-nya yaitu 10 mol, karena sama dengan sisanya tadi. Nah, dengan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, maka didapatkan mol CO bereaksi yaitu 10 lb mol dan mol Cl2 yang bereaksi 10 lb mol. Lalu mol mula-mula didapatkan dari mol reaksi mol mula-mula didapatkan dari mol reaksi ditambah dengan mol sisa atau produk. Jadi mol mula-mulanya 17. Untuk CO 17 mol dan Cl2 13 mol. Begitu, Bu. Oke, kemudian udah berarti ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Berarti tinggal satu nomor lagi. Terima kasih, Bu. Saya izin stop share screen. Saya Bu nomor 5 yang belum. Oh, yo Adinda. Monggo. Iya. Izin share screen ya, Bu. Apa sudah terlihat, Bu? Udah terlihat. Ya, ini soal nomor 5 yang dari 10 soal itu, Bu. Jadi ada proses steady state di mana ada dua reaksi, yaitu C6H12 ditambah 6H2O menjadi 6CO dan 12H2. Kemudian reaksi yang kedua C6H12 ditambah H2 menjadi C6H14. Diketahui pada soal mol C6H12 yaitu 250 mol per hour dan mol H2O 800 mol per hour. Dan yieldnya yield H2 yang diketahui yaitu 40% dan selectivity-nya 12. Yang ditanya yaitu molar flow rate semua komponen di aliran keluar. Nah, ini dua reaksi yang pada soal tadi, saya misalkan X untuk reaksi yang pertama dan Y untuk reaksi yang kedua. Untuk reaksi yang pertama, C6H12-nya tadi ada 250 mol dan H2O-nya 800 mol. Nah, kemudian untuk reaksinya kan belum diketahui, jadi saya memisalkan dengan X dan menggunakan koefisien. Jadi sisa reaksinya yaitu 250 minus X dan untuk H2O 800 min X dan untuk CO menjadi 6X, 12H2 menjadi 12X. Untuk yang reaksi kedua, mula-mulanya yaitu didapatkan dari sisa reaksi yang pertama yaitu 250 min X dan reaksi yang kedua saya misalkan yang Y tadi menjadi sisanya 250 min X min Y dan untuk H2 12X min Y. Untuk C6H14-nya menjadi Y. Karena yield yang diketahui H2 40%, maka dapat dicari mol produk terbentuk yaitu H2, yaitu didapatkan hasil 320. Nah, mol yang terbentuk H2 tadi didapatkan dari reaksi yang kedua yaitu 12X min Y dijadikan persamaan 1 yaitu 12X minus Y sama dengan 320. Karena selektivitasnya 12, maka dapat dicari nilai X selektivitas yaitu rumusnya mol yang diinginkan per mol yang tidak diinginkan. Yang mol diinginkan saya misalkan dengan X, yang tidak diinginkan dengan Y. Maka dapat dicari X sama dengan 12Y. Kemudian mensubstitusi persamaan 1 yaitu 12X minus Y, persamaan 1 yang ini sama dengan 320 dan dapat didapatkan nilai Y yaitu sebesar 2,23776 dan X-nya 26,8531. Kemudian setelah diketahui X dan Y-nya,
maka dapat mencari flow rate semua komponen dari persamaan yang di atas ini tadi, Bu. Yang pertama ada C6H12, yaitu didapatkan sebesar 220,909 mol per hour, yang H2O 638,88 mol per hour, yang CO 161,11 mol per hour, H2 yaitu 320 mol per hour, dan C6H14 sebesar 2,23 mol per hour. Oke, berarti udah paham ya yang materi yang sebelumnya. Sekarang materi yang baru. Jadi apa yang saya komentari tentang yang ini, pekerjaan yang ini, karena kemarin belum ada teorinya tentang Anda harus memasukkan diagram. Jadi kalau yang berikutnya Anda harus menggunakan blok diagram. Yang masuk apa aja, yang keluar apa aja, ya itu harus masuk ya. Kemudian NTNR-nya. Kan udah ada satu lagi soal, monggo di stop share. Nah, terima kasih, Bu. Saya kirimi ya, makasih Wahyu. Saya kirimi soal di Rizky, monggo yang mau membahas untuk yang materi hari ini.